Assalamualaikum. Hai guys, gimana kabarnya kalian semua? Selamat datang kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau ngebahas satu masalah ya yang sering dialami oleh setiap perempuan ya, yang rentan dialami oleh siapapun itu selama dia perempuan, selama dia punya rahim yang masih subur, yang masih aktif. Kalian pernah dengar nggak organ kewanitaan kita mengalami atau tiba-tiba mengeluarkan bau yang tidak enak, atau bahkan baunya itu mau sama seperti bau ikan asin. Ikan asin. Masalah ini rentan dialami oleh siapa saja, tidak terkecuali ya, mau itu artis, orang biasa, atau anak baru meningkat dewasa yang baru mengalami datangnya menstruasi. Ini tidak terkecuali ya guys. Oleh ini sebenarnya emang agak sensitif, tapi lebih baik kita membahasnya karena bisa berguna untuk para perempuan yang emang masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak kesehatan di area organ kewanitaannya. Apa penyebabnya? Ini apa namanya? Dan gimana mengatasinya? Aku akan bahas satu persatu di video aku kali ini. Kenapa Miss P kita tiba-tiba mengalami masalah seperti ini? Ini namanya ialah bakterial vaginosis. Ialah dimana keadaan atau kesehatan Miss P kita lagi terancam dengan bakteri-bakteri yang jahat yang datang dari luar, yang tanpa sadar kita sendiri mengundang bakteri jahat itu datang ke area organ kewanitaan kita. Dan yang kedua ialah penyebabnya. Kita bahas penyebabnya ya. Kalian mesti ketahui penyebabnya sebenarnya ya, terkadang ya, mungkin ya, ternyata hal yang sepele aja pun guys bisa menyebabkan bakteri yang jahat itu datang. Misalnya kita udah kencing, lepas itu kita cebokan gitu kan, lalu menyemprotkan air ke area Miss P aku, itu sebenarnya nggak boleh guys. Itu benar-benar nggak boleh. Apalagi aku menyemprotkannya dengan air yang benar-benar kuat, itu nggak boleh guys. Itu bisa membunuh bakteri lactobacillus yang ada di area Miss P kita, yang tugasnya menjaga pH keseimbangan di dalam Miss P kita. Cara ini bisa membunuh bakteri-bakteri baik tadi. Mereka ini, si bakteri-bakteri lactobacillus ini bisa hilang dengan begitu banyaknya mereka mati kayak gitu guys. Karena aku sendiri yang membunuh mereka ini dengan air semprotan tadi itu. Karena terlampau kuat, mungkin terlalu kuat itu semprotan itu, jadi bisa menyebabkan mereka ini mati. Dan penyebab yang kedua ialah kalian tidak mengganti celana dalam kalian dalam waktu 1 hari 1 malam. Itu lamanya berapa? 24 jam ya. Atau jika kalian suka menggunakan panty liner atau kotex yang berukuran kecil itu, kalian tidak menggantinya dalam waktu yang lama. Jadi kalian membiarkan area Miss P kalian lembab gitu, dari efek dari keputihan atau dari yang bekas kita cebok itu kan, kalau kita nggak keringin dia bisa basah lama-lama gitu. Jadi lembab, jadi berkumpul satu di dalam celana dalam kalian atau underwear kalian. Jadi itu menjadi tempat berkumpulnya bakteri-bakteri gak baik atau bakteri-bakteri jahat. Dan penyebab yang ketiga ialah kalau misalnya kita udah BAB ya guys, atau udah pup gitu, kemudian kita cebok juga kan. Cara ceboknya, cara kita membersihkannya itu misalnya dari belakang ke depan gitu. Kayak kita pakai itu gayung atau pakai itu air pipe kayak gitu, kita semprotin dari belakang ke depan, itu nggak boleh juga guys. Itu karena apa? Karena dari kotoran atau bakteri dari lubang anus itu nggak sama dengan bakteri yang ada di Miss P kita. Jadi itu pun bisa menjadi salah satu penyebab kuman-kuman jahat itu masuk ke dalam Miss P kita guys. Jadi jangan melakukan itu ya guys. Dan yang keempat guys, salah gitu kan, ada jenis-jenis obat pembersih atau sabun khusus untuk Miss P yang
bener-bener wangi ya, wanginya itu bener-bener enak gitu. Tapi sebenarnya guys, bau yang ada di dalam sabun pewangi itu ternyata efeknya pun lama kelamaan bisa membunuh bakteri Lactobacillus juga guys. Yang kelima ialah penyebabnya, jika kalian memiliki atau suka menggunakan sex toys, usahakan sebelum kalian menggunakannya, kalian harus membersihkannya dengan benar. Begitupun dengan sebaliknya, jika kalian sudah menggunakannya, sebelum kalian menyimpannya, kalian harus membersihkannya dengan benar-benar bersih. Oke? Dan yang keenam ialah suka bergonta-ganti pasangan dalam bermain seks. Misalnya ini yang benar-benar ekstrim banget guys ya. Seperti misalnya kita udah ada memiliki pasangan atau suami atau pasangan hidup. Misalnya pasangan kita ya atau suami kita itu suka berganti-ganti pasangan. Misalnya kita enggak ya guys. Kita enggak, tapi suami kita atau pasangan kita yang suka berganti-ganti pasangan di luar maksudnya di belakang kita gitu. Kita nggak tahu kalau dia itu suka kesana kesini main, dan dia main pun tanpa memakai alat kontrasepsi, itu pun sama juga guys, efeknya ke kita juga, ke cewek, ke perempuan ya, karena itu pun sama juga, hasilnya itu sama juga. Nggak mesti cewek atau perempuan yang bergonta-ganti pasangan, tapi pasangan kita sendiri pun kalau misalnya dia suka bergonta-ganti pasangan tanpa sepengetahuan kita, efeknya sama guys, efeknya gak bagus untuk misfi kita, untuk kesehatan misfi kita. Kalian harus berhati-hati karena ini bisa menyebabkan atau mengundang bakteri-bakteri jahat datang ke misfi kalian. Jika di video sebelumnya aku ada share sama kalian gimana caranya mengatasi misfi yang berbau dengan cara atau dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti kalian merebus daun sirih dan meminumnya sebagai minuman harian kalian. Tapi kalau udah kayak gini, ini masalahnya udah agak serius. Kalau misalnya misfi kalian udah mengeluarkan bau seperti ikan asin, ini emang benar-benar udah serius. Aku ada rekomenkan sama kalian satu obat ya. Ini obat aku beli dari apotek atau farmasi. Ini bukan iklan atau bukan endorse atau bukan apapun itu. Aku cuman hanya sekadar share sama kalian karena obat ini benar-benar bagus. Karena aku ada meminum obat ini, karena itulah gara-gara aku menyemprotkan air terlalu kuat ke area misfi aku karena cebok udah kencing itu, jadi menyebabkan misfi aku tiba-tiba ada bau gak enak gitu. Awalnya aku nggak tahu sama obat ini, yang aku tahu ialah antibiotik ya. Di Indonesia kan antibiotik bisa kita dapat di mana saja, seperti di apotek atau di warung-warung pun udah tersedia. Tapi kalau di sini guys, di Malaysia, aku mau beli antibiotik awalnya tuh itu ya, karena aku khawatir dengan kesehatan misfi aku. Jadi aku pergi ke apotek, aku ke farmasi, aku bilang aku mau beli antibiotik, tapi pihak farmasi itu bilang untuk apa antibiotik. Aku ceritakan masalahnya. Lepas itu dia bilang nggak boleh konsumsi antibiotik dengan sesuka hati karena efeknya nggak bagus untuk badan, dia bilang gitu. Jadi pihak farmasi itu rekomenkan aku satu obat yang benar-benar efektif, tapi aku belinya satu persatu atau dua set gitu karena lumayan harganya ya. Kalau untuk di Indonesia ini aku baru kemarin baru beli. Aku beli 2 saset aja. Ini aku beli untuk penjagaan diri aku guys. Aku sekarang gak ada masalah apa-apa, tapi ini untuk penjagaan. Aku biasanya minum obat ini selepas aku habis period atau habis datang bulan gitu. Biasanya kita perempuan kalau di belakang-belakang udah mau stop itu kan ada darah-darah putih gitu kan, itu rasanya gak enak banget di area misfi kita. Jadi aku saranin kalian minum ini kalau di rumah kalian tidak tersedia daun sirih. Oke, cara meminumnya kalian campurkan ini satu saset ini ke dalam air segini aja guys, setengah gelas gini. Air hangat ya guys, air suam-suam gitu. Terus ya, bukan endorse ya, channel aku pun masih sedikit aja subscribernya, dari mana aku mau dapat endorse. Aku cuma sharing aja untuk kalian. Ini kalian lihat warnanya jadi kayak merah gini, kayak sirup-sirup gitu. Dan rasanya pun tidak terlalu bau banget seperti obat gitu. Oke, bismillah.
Jadi kalian usahakan kalau lepas minum obat ini, kalian harus cukup minum air putih minimal 2 liter. Kalian mesti tahu kalau kalian cukup minum air putih guys, ya karena kita selalu kencing, jadi kantung kemih kita semuanya bersih. Jadi kita terhindar dari kencing kotor. Part ini adalah benar-benar tahap terakhir guys, yang emang udah nggak bisa diatasin dengan apapun, dengan misalnya dengan minuman daun sirih, dengan obat ini udah nggak mempan, udah nggak ada efek, kalian mesti pergi menjumpai dokter ya. Kalau misalnya kalian udah baik nih ya, udah nggak ada bau ikan asin di mispi kita, atau udah nggak ada bau-bau apa-apa, udah nggak ada keputihan yang berlebihan, rentan nggak kita terkena lagi atau kambuh lagi itu sakit? Rentan guys. Kalau misalnya kalian yang aku udah sebutkan tadi dan ada yang kalian langgar atau kalian tanpa sengaja atau sengaja kalian lakukan, kalian rentan mengalami penyakit bakterial vaginosis ini datang kembali. Jadi kita sebagai perempuan yang ingin sentiasa wangi lahir dan batin, luar dan dalam, kalian harus menjaga kebersihan terutama di bagian mispi kita. Oke, para kaum wanita yang ada di dunia ini dimanapun kalian berada, mari kita jaga sama-sama, jangan sampai organ yang satu ini yang hanya perempuan yang memiliki ini jangan sampai rusak karena bakteri-bakteri yang tidak baik, begitu kan? Oke guys, semoga kalian bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari cerita aku ini, mengambil sisi baiknya. Dan terima kasih untuk kalian yang udah ngeklik video aku ini. Jangan lupa untuk subscribe ya guys, agar kedepannya aku bisa memberikan video-video yang lebih bermanfaat lagi untuk kalian. Oke, see you next time, bye. Assalamualaikum.